Selamat petang pemirsa, kembali kami program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Tan Elena, berikut Warta Praja selengkapnya. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Demak terlihat tertidur saat mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Bahkan dari total dari 49, 9 anggota tidak hadir dalam acara mendengarkan pidato Presiden tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) seakan tak ada habisnya diulas keburukannya. Salah satu kebiasaan buruk tertidur dalam rapat masih saja belum hilang. Kebiasaan ini terjadi pada Selasa siang saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak. Dalam pidato, Presiden Jokowi yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi tersebut, setidaknya beberapa anggota DPRD nampak pulas dalam tidurnya. Sementara anggota DPRD lain juga tampak mengabaikan pidato Jokowi dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki aktivitas lain, seperti bermain handphone miliknya dan berbincang dengan sesama anggota lain. Namun setidaknya, anggota DPR yang tidak berkonsentrasi dengan pidato Jokowi lebih baik daripada anggota DPR yang tidak mau hadir dalam rapat paripurna DPRD yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden. Karena terpantau banyak bangku anggota DPRD yang tak berpenghuni, Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bistri Slamet mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh fraksi dan koreksi terhadap anggotanya yang tidak disiplin. Jika para oknum tidak sadar akan kesalahannya, tidak menutup kemungkinan sebagai pimpinan akan melakukan sanksi terhadap oknum anggota. Mestinya kami sebagai pimpinan di DPRD akan mengkoreksi ini. Jadi ini adalah bahwa kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi ini nanti kita akan koordinasikan dengan pimpinan yang lain, bagaimana pensikapan kita terkait dengan teman-teman anggota DPRD Kabupaten yang tidak hadir. Sidang paripurna pidato kenegaraan ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Demak, AKBP Heru Sutopo, dan Dim 0716 Letkol Infantri Nanang Bebisono, Kepala Kejaksaan Negeri Demak Zairida. Heru Wibawa, Semarang TV. Sementara itu, pada rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan birokrasi di jajaran pemerintah kota untuk efisien dalam penggunaan anggaran. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wakil Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu, beserta jajaran Muspida mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kota Semarang Selasa siang. Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga diikuti berbagai organisasi serta veteran. Puluhan anggota DPRD serta tamu undangan nampak hikmat dalam mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang disiarkan langsung melalui televisi milik negara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah perubahan yang harus dilakukan pemerintah daerah yang membuat anggaran tidak efisien. Di antaranya adalah perjalanan dinas serta aktivitas birokrasi lainnya yang membuat boros anggaran. Wali Kota Semarang berharap kepada masyarakat di hari jadi ke-71 ini dengan semangat kerja nyata dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan percepatan pembangunan. Pada peringatan ulang tahun ke-71 itu adalah Indonesia Kerja Nyata, seperti yang disampaikan dalam pidato Pak Presiden. Jadi banyak hal yang memang harus dirubah, kebiasaan-kebiasaan yang menurut Pak Presiden ini seringkali membuat anggaran tidak efisien seperti perjalanan dinas ataupun aktivitas-aktivitas birokrasi yang tidak langsung menuju masyarakat supaya lebih bisa diringkas lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang berharap di HUT RI ke-71 dengan tema Indonesia Kerja Nyata ini, Pemkot dapat meningkatkan kinerja lebih baik, termasuk dalam hal pelayanan. Barusan kami mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi. Tentunya banyak harapan dari Presiden mengenai pemerintahan, terutama pemerintahan Kota Semarang. Dalam slogannya juga menyatakan kerja. Itu menunjukkan bahwa kita harus kerja keras, harus mempermudah dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Heri Riana, Semarang TV. Puluhan anggota DPRD Kabupaten Brebes menjalani tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Puluhan anggota DPRD Kabupaten Brebes menjalani tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten BNK setempat. Pemeriksaan urin mendadak itu dilaksanakan sebelum para wakil rakyat mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD. Tes urin bagi anggota DPRD Brebes ini merupakan kali pertama dilaksanakan BNK. Sebelumnya, BNK juga melakukan tes urin terhadap puluhan pejabat Pemkab Brebes, anggota Polres Brebes, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kegiatan tes urin di DPRD sempat membuat kaget sejumlah para anggota wakil rakyat. Bahkan petugas Satpol PP yang dilibatkan beberapa kali mengingatkan anggota DPRD yang belum melaksanakan tes urin agar masuk ke ruang sidang paripurna. Ada juga anggota DPRD memberikan sampel urin yang diduga air putih, namun diketahui oleh tim BNK dan langsung diminta untuk pengambilan ulang sampel urinnya tersebut. Kepala BNK Brebes, Atmo Tan Sidik mengatakan, dari total 50 anggota DPRD Brebes, hanya sebanyak 42 orang yang menjalani tes urin. Sisanya tidak menjalani tes urin karena tidak berangkat dalam rapat paripurna. Dari hasil tes itu, diketahui sebanyak 41 orang negatif dan seorang terindikasi positif. Namun tim BNK masih mendalami hasil tersebut karena dari klarifikasi yang bersangkutan sedang mengkonsumsi obat dari dokter pribadinya. Semua yang datang kami ada yang melarikan diri atau menghindar? Secara tadi kami kejar, ternyata dia harus ada pembicaraan dengan ketua dewan, mungkin informasi masalah dapil dan seterusnya. Tapi setelah itu dia dengan ikhlas berkenan menuju lokasi untuk tes urin. Agus Pramono, Semarang TV. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menindak tegas petugas lembaga pemasyarakatan yang tersangkut narkoba. Tindakan tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada petugas yang terbukti menggunakan atau terlibat bisnis narkoba. Perang terhadap narkoba sudah dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah. Antisipasi peredaran narkotika di LP dan Rutan tidak hanya melibatkan internal lembaga, namun juga melibatkan institusi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Narkotika Nasional, hingga Bea Cukai. Sebagaimana diinstruksikan Menteri Hukum dan HAM, peredaran narkotika merupakan salah satu ujian yang harus dihadapi dan dituntaskan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Sumardiono, akan menindak tegas pegawai yang tersangkut peredaran narkoba. Ya, kita beberapa bulan yang lalu juga kita melakukan tes urin terhadap seluruh petugas yang ada di kantor wilayah. Kita berharap bahwa sebelum kita membersihkan yang ada di unit pelaksana teknis di lapangan, kami yang ada di kantor juga harus bersih dulu. Ditambahkannya, hingga pertengahan tahun 2016 ini belum ada petugas yang terlibat narkoba. Namun untuk napi ada yang terlibat dan langsung diproses hukum. Guna mengantisipasi peredaran maupun keterlibatan petugas lapas,
Pihaknya akan terus melakukan tes urin secara rutin terhadap petugas secara mendadak, bahkan juga terhadap para penghuni lapas. Hendy Nugroho, Semarang TV. Ribuan warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah masih menunggu kepastian remisi yang bakal mereka peroleh bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Sumardiono. Setiap warga binaan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan remisi, termasuk extraordinary crime seperti korupsi, terorisme, narkotika. Dengan catatan, harus sesuai dengan peraturan. Hanya warga binaan dengan hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman disiplin yang tidak bisa menerima remisi. Seperti halnya Sri Dartuti, salah seorang napi dalam kasus suap hakim. Ia berharap mendapatkan remisi di hari kemerdekaan nanti dan menunggu perubahan PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Kita berharap Tipikor untuk perubahan PP 99 kita tunggu karena di luar kita dibilang semua dapat remisi, kita Tipikor khususnya untuk Pitsus tidak dapat apa-apa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Sumardiono, belum bisa memastikan mengenai jumlah napi yang mendapatkan remisi. Pengumuman resmi akan diumumkan pada Selasa sore hari ini. Saat ini, Kemenkumham sedang memperjuangkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah narapidana di Jawa Tengah per 15 Agustus 2016 mencapai 7.579 orang. Mereka menghuni 44 lapas dan rumah tahanan yang tersebar di Jateng. Untuk pelaksanaan pemberian remisi, para napi se-Jawa Tengah rencananya akan dipusatkan di LP Kedung Pane. Hendy Nugroho, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Warta Praja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan menunda pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang meski sampai ini masih menuai pro kontra. Menurutnya, pembangunan telah mencapai 95% dan akan segera diselesaikan. Tidak akan ditundanya pembangunan pabrik semen di Rembang, ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Tengah ke-66 di lapangan Simpang 5 Semarang. Menurutnya, saat ini proses pembangunan pabrik semen telah mencapai 95%. Terkait rencana pemerintah pusat yang akan menyusun kajian lingkungan hidup strategis KLHS terhadap pembangunan pabrik semen, Ganjar mengungkapkan jika langkah itu telah dilakukan pihak Pemprov, untuk itu diharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kajian tersebut. LHS, kajian lingkungan hidup strategis. Ya, kita sudah punya. Maka saran saya, kawan-kawan yang nanti dari Jakarta datang kepada saya akan semuanya. Selebihnya keputusan. Maka ini berhenti dulu. Apanya mungkin sudah 95%. Seperti diketahui, proses pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang menuai pro kontra dari masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang kontra, pembangunan pabrik semen akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Rajif Saiful, Semarang TV. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan dimulainya pembangunan renovasi Gor Jatidiri Semarang. Renovasi ini membutuhkan anggaran total 1,5 triliun rupiah dan akan digarap secara bertahap
dengan menggandeng para investor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengucurkan dana APBD pada pembangunan tahap pertama ini sebesar 25,568 miliar rupiah. Dana sebesar itu baru dapat menggarap 1/10 dari total proyek Sport and Youth Centre Jatidiri yang ditargetkan rampung pada tahun 2018 mendatang. Ganjar mengaku gregetan ingin segera melakukan penataan GOR kebanggaan warga Jawa Tengah ini karena adanya desakan dari supporter maupun atlet. Saat ini sudah ada 2 investor yang sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah meski belum ada kesepakatan. Salah satu yang menjadi keberatan para investor adalah akses jalan ke GOR Jatidiri yang kurang representatif karena kurang lebar. Karena kami juga akan memberikan satu jaminan kepada para atlet agar dia bersemangat, dia sungguh-sungguh. Ya, kalau kemudian dari pengurusnya, codingnya sudah, atletnya sudah, nah kan mau kasih fasilitasi ini. Kalau sudah itu artinya kita mesti juara. Yang untuk GOR dari 13 yang disediakan dimenangkan 12,5 sekian. 12,5 dengan lelang terbuka. Kebutuhannya 40. Dan nanti secara bertahap, aku sudah ngendikan sendiri akan dibangun secara bertahap. Stadion diselesaikan di 2017. Perencanaan di Bapeda sudah disediakan penyelesaian di 2017. Muhammad Prianto, Semarang TV. TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo bersama komunitas Adventure melakukan karya bakti dengan menanam 1000 pohon di Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dalam rangka Hari Bakti ke-69 TNI Angkatan Udara dengan tema Adventure Community Gathering 2016 Go Green. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah, Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini, jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Tan Elena serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Prajurit TNI Angkatan Udara yang bertugas di Lanut Adi Sumarmo bersama Sumut Ireng Community melakukan kerja bakti dengan menanam 1000 pohon di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Komandan Lanut Adi Sumarmo, Kolonel Navigasi Agus Prianto, mengatakan kegiatan penanaman 1000 tanaman buah tersebut dalam rangka Hari Bakti ke-69 TNI Angkatan Udara dengan tema Adventure Community Gathering 2016 Go Green. Penghijauan merupakan daya untuk memulihkan, memelihara, meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air maupun pelindung lingkungan. Nanti kita beri tanaman itu, karena kan kalau misalkan menghasilkan, yang jelas ada harapan dari masyarakat, bisa mengumpul terus sehingga dia akan menghasilkan buah serta. Jadi berharap pada masyarakat ini apa yang kita upayakan itu bisa dirawat dan dilanjutkan sehingga dia benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan harapan kami harapkan. Taufik Irvani, Semarang TV.